Ya, kenapa Mas? Itu kayak Ahmad Mansur Rahman sama Gustian Al-Banjari kan lagi ada bentrok sama Ustadz Sandi itu. Sandi itu Lagi siapa? viral sekali. Sandi siapa? Itu di YouTube sama di TikTok itu. Gustian ini tuh lagi nayang masalah tentang hakikat Nur Muhammad. Nur Muhammad itu kodim. Iya. Jadi Ustadz Sandi ini mengatakan itu bahasanya sesat ajaran itu. Kenapa? Bisa. Nah, ya alamak nggak tahu, cuma lihat di YouTube. Iya. Itulah. Kalau Pansuri Rahman bilang itu kodim nggak? Ya, oke, Ahmad Mansur Rahman itu kodim bilangnya. Oh, terus? Karena kenapa? Asalnya Nur Muhammad itu ya terjadi daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kalau muhaddas si Gustian muhaddas. Pengertian dalam ini Ustadz Sandi yang di Kalimantan juga mengatakan bahasanya Nur Muhammad itu kada kodim, Iya? muhaddas. Muhaddas katanya. Kalau ada mursyid atau guru memadakan Nur Muhammad itu kodim, maka dia itu sesungguhnya sesat, kata Ustadz Sandi tadi. Iya. Tapi alamah nggak adanya yang namanya Nur Muhammad itu muhaddas atau kodim. Itu mas semuanya itu nama sama sekali. Itu apa diperdebatkan? Itulah akibatnya Gustian itu terlalu menchannelkan terus di YouTube. Emang kayak gitu memang nggak boleh kan, akhirnya pertengkaran itulah. Tapi pada hakikatnya Guru Kiai Pansuri Rahman itu benar. Nur Muhammad itu dia misal dengan nur zatnya Allah, maka dia disebut kodim. Bab Nur Muhammad itu kalau hakikatnya itu ialah sifat. Iya. Nah, sebab sifat dan zat itu tidak bercerai juga. Apabila orang mengatakan zat dan sifat itu bercerai, maka dia syirik kopi. Iya. Tapi bagi orang yang kada paham dengan bab tauhidul zat dengan tauhidul sifat ini, ya maka dia bercerai. Maka dia disebut Nur Muhammad itu muhaddas. Iya. Benar kan? Iya betul. Kalau itu Mas nggak bisa sudah. Kalau di wilayah tauhidul zat, tauhidul afal, sifat dan asma, itu nggak bisa lagi dikatakan muhaddas atau kodim. Keduanya nggak bisa disebut sudah. Iya, cukup dalam pikiran aja. Cuma untuk wilayah dakwah yang disampaikan secara lisan itu memang harus ada klasifikasinya. Oh iya. Alam setuju, senang-senang bawa kalau kayak Ahmad Mansur Rahman menerangkan. Iya. Ya. Emang dia menerangkan itu sampai yang sebenarnya. Tapi bagi orang yang nggak kada paham, ya itulah menyalahin. Kalau siapa tadi namanya Sandi itu Kalimantan mana itu? Katanya dia itu masih sering ikut guru sekumpul. Oh. Kalau Sandi itu ya nggak bisa juga disalahkan, tetapi untuk pembahasan bab itu dia salah. Iya, pasti salah, itu nggak bisa sudah. Itu kalau dia mengatakan siapa Pak Kiai Haji Pansuri Rahman atau Gustian Al-Banjari itu sesat, sebenarnya yang sesat dia karena dia belum paham bab. Belum sampai bidang situ. Iya, itu tauhidnya 4 tauhid tadi itu belum jadi dia.
belum jadi. Dia itu baru kalau dikatakan tauhidul asma ya udah mending. Asma pun dia belum, ya kan. Sebab di tauhidul asma itu dia sudah mengesahkan di seluruh jagat alam ini, seisi langit dan bumi ini ialah nama Allah sama sekali. Tidak ada nama kita ini. Iya. Apalagi tauhidul af'al. Iya. Tapi tuh wajar aja tuh. Itu namanya juga cari subscriber ya kan. Iya, tapi kadang bagus itu. Tapi begitu, kalau walaupun dia menggunakan nama guru sekumpul, itu belum tentu sesuai dengan guru sekumpul, ya kan? Enggak. Hah? Iya. Kalau si Sandi itu, ya belum tentu, gitu nah. Karena dia masih mengutip nama guru sekumpul. Nah, Iya. dalam wilayah tauhid itu tidak boleh ada nama yang dikutip, hanya pernyataan pribadi. Kalau dia masih mengutip katanya, wah nggak bisa. Sebenarnya itu masih membawa kabar, khobar. Iya, masih kabar ya kan. Ini kata si guru ini harusnya gini, itu Iya. belum itu. Iya, nggak bisa dong tiba-tiba mengutip nama misalnya guru sekumpul, bahwasanya menurut guru sekumpul Nur Muhammad itu muhaddas, ya kan? Muhaddas, iya. Nah, kemudian dia dengan pendapat guru sekumpul itu mengatakan bahwa orang ini sesat, ya kan? Nggak Iya. bisa. Iya, berarti apa? Sebenarnya dia itu masih sesat. Sesatnya di mana? Sesatnya kenapa? Sesatnya yaitu masih mengutip pendapat orang. Belum bisa dia dikatakan sudah bertorikoh tuh belum bisa. Belum tahu di jalan dia itu. Alam mau nggak nerima itu, dia mengatakan guru Ahmad Mansuri itu Rahman itu sesat, nggak nerima. Iya. Bab wilayah tauhidul zat itu memang kada wajib, memang disampaikan pada umum atau di YouTube. Kada wajibnya itu ya harus khusus. Inilah terjadinya kalau kita asik dengan menayangkan di YouTube. Nah inilah terjadinya tuh. Ya lupa dia. Iya. Sebenarnya itu pun Mas ya, nggak boleh atau tidak boleh itu kan sifatnya kan fatwa. Karena kenapa ditakutkan itu orang itu nanti tersalah gitu, nah salah tanggap. Salah memaknai. Jadi dibilang apa? Ya jangan menyampaikan. Padahal kalau orang menyampaikan itu bagus untuk bahan pembelajaran, nah ya kan, bukan untuk bahan amalan atau bahan mendakwahkan lagi, ya kan. Iya. Alamak kasihan sama kayak Kontur Rahman, tapi mudah-mudahan masalah ini di sekolah dan tidak sampai seperti guru Abong di sidang, tidak seperti guru Muhammad Arifin, Buya Arifin yang di Medan. Iya. Ya kalau di sidang juga sebenarnya sidang itu tidak ngepek sebenarnya. Iya. Ya iya. Iya. Karena gini, kalaupun lo ya ada sidang itu tidak bisa memutuskan, karena sekaliber Kiai Haji Mansuri Rahman dia tidak hanya menguasai perjalanan, dia juga menguasai bab teori fikih syariat, dalilnya ada di Al-Quran itu semua. Nah, iya, lengkap. jadi mau dihukum, mau diputuskan itu misalnya Mansuri Rahman bersalah, ya nggak bisa. Udah dalilnya ada kok, ya kan. Sekarang mau sidang apa yang diizinkan? Iya.
Ya kalau sifatnya sampai menyidangkan, misalnya kayak guru abung itu, wah itu sifatnya subjektif, iya kan. Kalau guru abung itu kan di sidang karena faktor apa? Faktor dia menggunakan nasab, nasab bahasim. Nah, diselidiki lah bahasimnya itu betul apa, cuma omong-omong. Nah, ternyata apa? Secara robitoh dia tuh bukan bahasim. Sedangkan orang mengaku bahasim atau habib ya. Itu kan kalau di budaya kita Indonesia, budaya Nusantara, yang punya kuasa untuk menjadikan orang habib itu ya robitoh alawiyah. Walaupun orang itu loh ya bukan keturunan, anggaplah keturunan Yahudi. Kalau Robito Alawiyah mengeluarkan buku catatan bahwa dia itu adalah keturunan si ini ya, sampai tertulis itu pohon nasabnya sampai ke Rasulullah, itu dianggap sudah keturunan ya kan. Itu cuma ya itu mungkin masih dicari celah. Kalau guru abung itu memang dapat celahnya dulu itu di bahasim ya kan, di nasab bahasimnya. Karena guru abung beliau itu ya hanya ndak punya itu catatan, ndak punya buku dari Robitoh. Iya, jadi supaya menutup dakwahnya itu ya itu disidangkan masalah nasab, bukan masalah apa yang dia dakwahkan ya kan. Aneh sudah zaman sekarang ini, memang Dajjal itu semakin lama semakin berkeliaran. Iya gimana juga. Kalau Sandi itu cari subscriber. Iya, jadi sekarang atau gampang aja mau cari subscriber, caranya begitu ya. Membagi lagi dia. Tapi sih cuma caranya dia cari pengikut itu ya salah. Dijatuhkannya Kiai Haji Fansuri Rahman ya kan. Oh iya. Tapi alam yakin dengan yang maha kuasa itu pasti suatu saat yang mengatakan itu tidak benar atau menyesatkan, suatu saat dia akan mendapat itu ganjaran. Iya. Ya sebenarnya nggak tahu dalam waktu sebulan, nggak tahu dalam waktu detik, nggak tahu dalam waktu bertahun, pasti itu si Sandi tuh dapat azab. Ya itu sih itu sudah di luar nalar kita ya kan. Cuma ya nggak boleh sebenarnya orang menyampaikan bab ketauhidan, ketuhanan itu nggak bisa diprotes aslinya. Lo udah baca Allah itu sekendak sebisa-bisa dia berbuat. Iya sebisa-bisa dia ya kan. Berbuat pun tidak. Siapa yang lebih kuat daripada dia? Berbuat ataupun tidak. Ya disitulah daya upayanya Allah ya kan. Iya. Walaupun alam bukan semajelis atau sila-sila dari Kiai Ahmad Fansuri Rahman, tapi hati alam ini terberat. Kasihan. Iya. Terberat hati ini rasanya si Sandi itu bakal nanti lambat hari atau tahun bulan pasti dapat ganjaran. Menyalahkan orang
di publik, menyesatkan orang di publik. Sandi itu nama channelnya apa sih? Nggak tahu, Alam itu Alam masuk di ini aja, masuk di YouTube sama TikTok Alam ini. Oh iya. Enggak, orang itu sebenarnya dia kalau tahu sudah makrifat kan urutan itu kan gini. Kalau orang sudah pernah menjalani makrifat ya kan, terus bertorikoh, terus berhakikat, baru jadi syariat. Itu kan urutan. Hah? Coba dinalar Mas. Ya kan? Bermakrifat, kemudian setelah makrifat, kemudian bertorikoh, kemudian setelah bertorikoh, kemudian berhakikat, kemudian setelah berhakikat jadilah syariat. Kan itu kan titiknya itu, garisnya. Iya. Jadi ya kalau orang paham itu ya sebenarnya sudah tidak ada masalah mau dia itu muhaddas atau kodim ya kan. Iya. Nah, sebenarnya kan kodim itu kan ungkapan apa? Ungkapan buat ruh. Nah, muhaddas buat jasad ya kan. Nah, kenapa jasad ini kan dia dikatakan maujud, iya. artinya diadakan. Iya. Siapa yang menjadikan maujud itu ialah wujud. Makanya kalau orang belum belajar ilmu diri ya susah, akhirnya apa? Sesat, dibilangnya sesat. Iya. Sesat. Padahal paling sesat itu ya itu yang memprotes itu ya. Padahal namanya dakwah itu ya kan nggak harus diikutin, nggak diikutin nggak apa-apa. Kalaupun ragu-ragu udah usah diikutin. Ya. Makanya dakwah kalau Yang masih disebut itu kita belum sampai ke bab yang disebut tiada yang mewujud itu di alam semesta ini. Tiada yang mewujud atau wujud ini melainkan wujudnya Allah. Nah, dia belum nyampe itu sebab mewujud ini pandang hakikatnya seluruh di muka bumi kadada hati. iya. Sebenarnya yang dipakai siapa Ustadz Sandi. Walaupun dia mempraktekkan, sebenarnya tingkat kesirikan dia tuh masuk di wilayah sirik mana kalau dibaca. Kalau dia disirik, kalau dibaca sirik jali, sebab dia mandang sesuatu, dia tidak terpandang kepada yang punya sesuatu. Sebab kalau dikatakan dia sirik kopi, dia udah jelas. Tapi dia ini masuk bab dalam bidang kesirikan, bab Iya. sirik jali, sirik yang paling nyata. Iya. Jadi Ustadz itu masih di situ dia. Masih di Iya. sirik jali. Ya kan masih di sirik khofi. Jadi terpandang apanya. Kalau umpama dia jadi imam sholat, itu nggak bisa diikutin. Dia apa yang tidak maca di Quran itu, mandang sesuatu kada terpandang Allah itu batal sama sekali. Iya. Jadi kalau dia di wilayah masih prinsipnya dibilangnya dia muhaddas, sebenarnya sudah bisa kita nilai. Oh, dia masih duduk di wilayah sirik. Ya kan? Sirik tadi, sirik jali dengan hofi ya kan. Iya. Tingkatnya aja belum ada yang menyerahkan itu segala perbuatan Allah. Aku dia yang punya perbuatan itu. Na'udzubillah itu. Nah, ya nggak bisa sebenarnya tuh dijadikan. Ya kalau Panutan nggak bisa. Jadi kalau cuma untuk sekedar dijadikan teman main bola, main kopi, apa minum kopi bisa. Tapi kalau dijadikan apa? Dijadikan panutan di atas mimbar, wah nggak bisa itu. Omong kosong.
Maka Allah di situ mengatakan Stokop 186 itu pula ikatan an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adallu, lebih sesat daripada binatang, ulaika humul khafirun, itu orang yang lalai tidak ingat Allah. Al-Araf 179. Dia menyesatkan orang padahal dia hakikatnya dia yang sesat. Iya. Makanya kalau masih sesat menyesatkan, masih menilai, ya kan? Sesat menyesatkan itu susah. Iya. Alam kada tahu tuh ini hati ini rasa sedih dengar Kiai Ahmad Mansuri Rahman disesat-sesatkan. Padahal dia benar itu nyampaikan. Terus terang alam hati dan nerima. Apa alam sama dia kada atau anak murid? Enggak. Atau sama-sama wasilah? Enggak. Dia Abu Sarifah alam mereka sama dia. Iya. Tapi akhlak orang yang menyesatkan itu kada bagus. Itu akhlak seperti lebih kejam daripada binatang. Iya. Sebenarnya Gus Jamal Banjari itu sudah bagus menampilkan apa dakwah-dakwahnya Kiai Hadi Pansuri Rahman, ya. Kiai Hadi Pansuri Rahman, ya sebenarnya di dalam dakwah dia tuh beliau harus memberi pesan. Kalau tertarik dengan dakwah ini silahkan dengarkan. Kalau tidak ya silahkan tidak usah didengarkan. Ya kan? Iya. Iya, jadi walaupun istilahnya media yang digunakan adalah YouTube, ya kan, sebenarnya kan silahkan aja. Konsumen yang mengkonsumsi itu harus bisa gitu, nah ya kan, menentukan pilihan. Saya enggak mau dakwah ini gitu. Jadi bukan masalah. Jadi si Sandi itu sendiri juga sudah aneh gitu nah ya kan. Iya. Dipikirnya penonton Indonesia itu sudah enggak dewasa. Karena penonton Indonesia itu sudah hebat-hebat semua ya kan. Iya, sudah bisa menilai mana yang ulama amplop sama bukan ulama amplop. Ya, ulama warasatil anbiya dengan ulama dunia kan sudah bisa menilai. Iya. Orang sekarang aja jangankan itu, majelis Habib aja banyak yang terkikis kok karena dibuka sudah. Iya. Kenapa? Ternyata kebanyakan Habib itu bukan juriyah. Iya, sekarang syaratnya mengaku Habib itu bukan cuma dapat buku loh, dapat buku dari iya. Jadi harus tes DNA kalau mau jadi Habib. Iya. Loh, sekarang kayak apa ya kan? Ngaku-ngaku Habib, tapi buktinya apa? Yang dikatakan waris Rasulullah itu kan yang kayak gimana? Itu kan kalau dari orang belajar ya kan paham, orang belajar ilmu hakikat kan tahu. Iya. Tapi kan mereka ini kan dari ilmu fikih, ya kan? Iya. Dari ilmu fikih. Nah, kalau ilmu fikih ya harus dibuktikan secara DNA. Bukan mengharapkan ilmu kedokteran yang bernama tes DNA. Itu tidak bisa diharamkan. Kalau diharamkan, maka Rasulullah itu berwasiat waktu dia mau meninggal itu, yang paling ditakutkannya di akhir zaman ini banyak nanti ulama ahli pidato. Iya, jadi gini Mas, salah satu yang diungkapkan Nabi itu
di zaman setelahku akan ada orang-orang mengaku apa? Mengaku dia adalah keturunanku, padahal bukan. Iya. Loh, Bukan. itu ya kan? Iya. Maka sabda Nabi itu, yakun nabi akhirul zamani ubadi jahilun wa ulama ipasikun. Akan terjadi nanti di akhir zaman banyak manusia beramal ibadat bodoh-bodoh, tolol-tolol, sebabkan umat fasik, umat sesat. Berapa banyak umat sembahyang dalam masjid tapi dalam hatinya kosong, tidak menyaksikan Allah ada. Ya itu. Mengataskan nama Allah, mengataskan atas nama Nabi, tapi dalam hatinya banyak penuh kesirikan. Iya. Ya enggak Pak, enggak itu kan, ya itu kan namanya yang ustadz dia namanya enggak tahu ya kan, cuma model hafal di atas kertas ya kan. Iya. Iya. Jadi ya yang namanya ilmu begini ini justru dinilai apa oleh ustadz yang tadi itu, dia menggiring umat mengatakan supaya itu dibilang sesat, padahal kalau mau dibilang sesat, kalau orang benar-benar kena membaca Al-Quran saban bulan puasa ya kan, tadarus, tapi tingkatannya hanya tadarus sih, mengejar khatam ya kan, khatam sekian puluh kali. Coba kalau dia sampai tingkat tadabbur ya, mungkin akan terbuka ya kan, bahwasannya seperti Nabi Ibrahim aja ya kan, dari matahari dianggap Tuhan, dari bulan dianggap Tuhan. Ternyata apa, setelah dia berbaring di antara tidur dan tidak tidur baru dia bertemu ya kan. Nah, padahal dari situ bisa diambil tamsil apa, tidak akan seseorang itu mencapai derajat beriman tanpa melalui proses apa, proses namanya kafir, namanya syirik, namanya kafir jindik ya. Jadi harus di situ dulu gitu nah ya kan. Iya. Tapi ya namanya langsung istilahnya minum kopi instan gitu nah ya kan. Iya. Beli kopi di satu warung A, dibilang oh enak, padahal dia belum ngerasain namanya kopi di warung B ya. Iya. Dia minum kopi buatan siapa? Buatan orang lain. Bilang enak kopimu, bilang ya kan, padahal dia belum tahu rasanya kopi buatannya dia sendiri ya kan. Iya. Taunya buatan orang dulu. Iya. Padahal kalau dia mau tahu rasa yang paling nikmat itu, iya rasa yang paling kita nikmatin, yang kita rasa enak ya kan, bukan buatan orang ya kan. Kalau bisa kopi itu buatan sendiri gitu nah ya kan. Kalau perlu bukan buatan istri sendiri, Mas Alam, buatan sendiri. Nah, iya baru itu namanya enak. Nah itu baru namanya apa, kita menyaksikan bahwasannya kopi buatanku ini enak ya. Untuk level itu aja masih kalah ya. Sejauh kalah. Jadi perbicaraan itu ibarat kalau buat kopi itu sendiri itu kita sendiri yang tahu dia rasa enak enggaknya tuh, itulah apabila sudah orang itu nyampe kepada bab tauhidul zuk atau zat, ya maka dia sendiri yang tahu
dengan Zub Rasul itu. Iya, akhirnya tahu dengan Rasul ya kan. Oh iya. Iya. Yang tahu wali itu ya hanya wali itulah. Iya. Yang tahu dengan Allah ya Allah itulah. Yang tahu dengan Rasul ya itu Rasul itulah. Iya. Ini enggak mau belajar, mau ketemu Tuhan. Ini sebuah perumpamaan lagi. Kenal sama matahari itu tidak perlu tahu mataharinya, tapi cukup tahu cahayanya ya kan. Yang kita mau ketahui nih ya matahari sama cahaya. Iya, tapi enggak akan bakal bisa kalau kita langsung ke matahari, pasti terbakar. Nah, lo iya. Tapi kalau kita ini dulu, fana dulu pada cahaya, belajar dulu kan tentang cahaya, terus fana pada cahaya, itu bisa ke matahari. Iya. Nah iya itu ya kan. Maka berbahagialah orang berjalan di atas bulan dan matahari. Maha celaka orang berjalan di bawah bulan dan matahari. Ini tuh udah dulu Alam mau jalan sama istri anak. Iya dah Sam. Makasih banyak ya. Ya. Assalamualaikum. Ini kalau Alam nanti ada rezeki ya nanti beli kitab. Iya. Oke. Cuman kitabnya nggak bahasa Arab, harus di Kalau saya bahasa sekarang Indonesia. disuruh terjemahin, Tuh, saya cenderung menolak Ram. Kenapa? Energinya gede dikeluarin. bukan kalau kitab Ainul Yakin itu di fotokopi jadi Indonesia bisa nggak? Di fotokopi jadi Indonesia. Ya butuh waktu. Aku nggak bisa janji itu sampai sebulan selesai. Karena apa? Energinya gede. Nggak apa-apa tuh. Yang penting Mas Alam itu dia jadi bahasa Indonesia. Tapi berapa biaya tuh di sana fotokopi kan nanti Alam yang bayar, Mas Alam kan? Itu. Iya, tapi kalau ke Indonesia kan itu kayaknya nggak bisa saya. Karena sekarang tuh sibuk. Oh, ya nanti bisa atau ada peluang aja. Sibuk. Iya. Masalah. Masalahnya menuliskan ulang ke dalam bahasa Tapi Indonesia kita itu. Ainul Yakin. Iya, menuliskan kembali ke dalam bahasa Indonesia itu resiko. Resikonya apa? Resikonya kalau salah itu nah kalau terlalu gampang juga ya kan. Iya. Lapis-lapis ya kan ke bawahnya itu loh. Iya, Alamnya di sini takut fotokopi di pasar-pasar takutnya jadi fitnah kayak gini lah kan kayak Ustadz Sandi nih. Bab yang terjemahnya kan yang bikin surat-surat Yasin ini kan bisa mau terjemahin bahasa Melayu itu ke bahasa Indonesia. Nah, takutnya Alam dia baca itu takutnya terfitnah. Kalau bisa atau di sana ada tempat fotokopi, nah Alam minta tolong berapa biaya atau Alam kasih. Tapi kalau Arab Melayunya itu sudah kesepakatan mursid ya kan, supaya ndak boleh diterjemahkan ke dalam tulisan Indonesia. Benar. Nah itu. Tapi ya Arab Melayu kita kan ndak sampai ke Arab Melayu ya. Kalau yang disebut Quran kan mungkin bisa dibaca, tapi kalau sudah Arab Melayu itu gimana mau bacanya? Ya itu. Ya nanti dipikir-pikir dulu Mas Alam. Kalau nanti ya, bisa, tuh. Ya kalau nanti bisa ya saya kabarin. Kalau nggak bisa, ya tetap saya kabari. Walaupun sebenarnya jawabannya juga memang repot Mas Alam. Saya sekarang tuh sibuk. Nah kemudian seperti kemarin tuh kan lama sekali saya selesaikan. Iya. Karena kenapa?
bukan padahal waktu itu tidak sibuk. Mm-mm. Waktu itu tidak sibuk, saya pasti bisa nulis, itu pun lama, terus energinya juga gede. Iya. Iya. Iyalah tuh. Iya, kalau Kanjil Marifat tuh kan ada di channel saya, kan ada, saya bacakan. Nah itu kan tinggal dilihat aja lagi. Tapi nggak tahu nanti sampai kitab mana nanti saya bacakan kan, Arab Melayunya. Iya. Alhamdulillah udah sebulan setengah, 1 bulan setengah udah nyampe ini ngajar. Iya. Ya kitab yang dari atas inilah, kitab Al-Hikam, Darun Nafis, kitabnya. Oh, Al-Hikam Usul. Al-Hikam sama Darun Nafis berarti dapatnya dari Gusti ya. Darun Nafis dari guru besar Kiai Umar. Al-Hikam. Iya. Ini kitabnya nih. Iya. Al-Hikam. Sama nanti, kitab Usuluddin. nanti dikasih tahu kalau pun bisa, tapi ya itulah nanti dikabarin kan. Iya tuh. Eh, Kitab Usuluddin ada. Suluddin. Iya. Iya. Kalau yang kita Barencong itu kayak apa? Babul Hak Barencong. Itu udah nggak bisa dijelasin, itu untuk wawasan sendiri. Wawasan Nggak boleh sendiri. disampaikan kepada. Iya. Iya, sulit dipahami gitu ya kan. Pokoknya itu berat-berat Takutnya semua. kalau disampaikan kitab babul hak itu. Iya. Kalau bayan api, Bayan api pun itu sudah sebenarnya udah nyampe ke pemakaian juga itu keterangannya untuk orang yang baru belajar pun nggak maju di samping. Iya kan? karena kalau orang belum bisa buka ma'rifatnya itu ya tidak akan bisa bertorikoh, tidak akan bisa berhakikat, ya tidak akan bisa bersyariat, itu sudah pasti. Kalaupun dijalankannya, dipaksanya itu nilainya apa? Adat istiadat. Iya. Itu ada loh. Jadi bagus yang disampaikan. Ya ini kitab paling buka kitab Darun Nafis sama kitab Hikam ini. Iya. Tahap belajar. Kalau Al-Hikam itu kan masih biasa sedang. Iya. Masih dakwah umum. Iya. Tapi sebenarnya kalau ingin belajar perjalanan itu apa sih alasannya orang itu harus belajar? Ya sekelas Nabi Ibrahim itu pun menjalani penilaian-penilaiannya. Nabi Musa sebenarnya kan semuanya ada di Al-Quran, cuma lemahnya umat ini hanya apa? Hanya tadarus, ya kan? Tidak pernah tadabbur. Kalau bahasa Arab itu apa? Bahasa Arab itu hanya baca, tapi tidak mengerti. Padahal ada terjemahannya nggak dibaca, ya kan? Iya, bacanya bagus-bagus, mendayu-dayu, ya kan? Sampai-sampai orang kalau dibacakan itu menangis-nangis, ya kan? Tapi begitu ditanya apa? Artinya apa? Nggak tahu artinya. Wah, ya sama aja bohong, ya kan? Jadi untuk bab nyampaikan dalam muka kitab Darun Nafis, Al-Hikam, Usuluddin. Saya kan dulu dengar lagu rock, lagu barat, ya kan? Bahasa Inggris. Iya. Pernah juga dia terbawa nangis-nangis padahal udah tahu artinya, ya kan?
Ternyata sudah tahu artinya cocok aja aku bilang. Iya. Ya dah Mas Kalau Salam, yang nanti babu aja lagi ya. Ya. Ya, ya, ya. Ya dah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Salam.